Kita langsung langsung aja ya. Oh ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah siang ini kita bisa ikuti kajian zuhur online bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA membahas mengenai fikih ibadah. Tentunya semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada kedua kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah, bapak-bapak, ada ibu-ibunya nggak ini? Ada ya? Nah, Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah mempertemukan kita semua di majelis ilmu secara virtual ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada siang hari ini adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah memperkenalkan berbagai macam sholat-sholat sunnah ya, beserta keutamaannya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas satu mengenai sholat sunnah ya. Karena ini sholat sunnah banyak sekali, maka kita ambil judul besarnya adalah sholat rawatib untuk hari ini ya, yaitu sholat rawatib. Materinya sudah saya kirim yang tadi ya Pak Fauzi ya, bukan yang ini. Kalau ini kan yang tema yang kemarin ini, yang antum tampilkan ini. Yang terbaru yang tadi kita kirim ya, yang judulnya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat rawatib itu apa? Ya, ini kita bicara definisi dulu ya, sebelum kita bicara dalil, kemudian sebetulnya satu hari satu malam itu ada berapa sholat sunnah rawatib dan seterusnya. Sholat rawatib itu sebetulnya adalah sholat sunnah yang mengiringi fardu. Jadi kalau ada orang bertanya apa sih yang dimaksud dengan sholat rawatib, nah, maka antum jawab sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, biasanya sholat rawatib ini ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, itu yang nanti kita sebut sebagai sholat qobliyah ya, jamaah ya. Kalau sebelum fardu maka dia disebut dengan qobliyah. Adapun sholat sunnah yang kita kerjakan setelah sholat fardu, maka itu nanti disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Nah, maka rawatib itu sebetulnya yang selama ini kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah itu ya. Qobliyah itu dari kata qobla itu ya. Qobla itu artinya sebelum. Qoblal maghrib, sebelum maghrib ya. Ada lagi qoblal isya, sebelum isya. Makanya kalau sebelum itu nanti namanya qobliyah, dari kata qobla tadi, bahasa Arab itu. Nah, kalau yang ba'diyah itu juga berasal dari kata ba'da. Ba'dal maghrib itu artinya setelah maghrib ya. Ayo nanti kumpul-kumpul yuk ba'dal isya. Nanti ba'dal isya itu artinya setelah isya. Makanya sholat sunnah yang dikerjakan setelahnya itu namanya ba'diyah, dari kata ba'da. Oke, ini baru bicara tentang definisi ya.
Intinya sholat rawatib itu sebetulnya adalah qobliyah dan ba'diyah, dinamakan rawatib secara keseluruhan. Nah sekarang kita akan bicara dulu tentang dalil-dalil tentang sholat sunnah rawatib ya. Kita awali dari sholat duhur jamaah. Sholat duhur itu ternyata nanti ada 4 rakaat sebelum duhur, ada juga 4 rakaat setelah duhur. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya berapa? 4. Nah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur ini itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga siapa itu? Imam At-Tirmidzi ya. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kita baca hadisnya. Antum mungkin sambil mencatat boleh di rumah ya, sambil coret-coret atau ditulis, kalau tidak bisa Arabnya ya ditulis Latin saja ya. An Ummi Hubaibah radhiyallahu anha, dari Ummu Habibah, Hubaibah atau Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kata Nabi, perhatikan, man hafadha ala arba'ikal raka'atin qabla dhuhri. Barang siapa, ini Nabi ya yang mengatakan ya, sabda Nabi, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan juga 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya apa? Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu insya Allah min ahlil jannah, termasuk ahli surga, karena dia haram masuk neraka gitu. Haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia untuk masuk neraka. Jadi tidak boleh masuk neraka gitu mas. Artinya apa? Ya dia termasuk ahli jannah gitu. Insyaallah ya, ini fadilah orang yang istiqomah atau selalu menjaga sholat sunnah sebelum zuhur 4 dan juga setelah zuhur 4 ya. Jadi 8 itu totalnya, jadi 8. Dan hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ini kita belum bicara mengenai ini ya. Kenapa Pak Ustadz kok ada yang kalau sebelum zuhur itu 2 rakaat ya. Kalau setelah zuhur hanya 2 rakaat begitu. Nanti itu kita bicara masalah level kesunahan sebetulnya ya. Kalau ini kan kita bicara rakaat secara keseluruhan. Sebetulnya maksimal sebelum zuhur 4, kemudian setelah zuhur juga 4 rakaat. Nanti kita bahas kenapa ada 2 rakaat itu, nanti kita bahas insyaallah. Nah sekarang kita coba lihat dalil yang selanjutnya untuk 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu teman-teman sekalian, jamaah yang berkata Allah SWT, itu ada 4 rakaat sholat sunnah sebelumnya. Misalnya ini ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Kita baca hadisnya, tolaban lil barokah. Mudah-mudahan antum semua ini dapat keberkahan ilmu para ulama ahli hadis. Nanti ngaji fikih itu enak ini jamaah. Di samping antum belajar ilmu para ulama, antum juga ini membaca hadis-hadis Nabi ya. Dalam ilmu fikih kita kan tentu saja dalilnya dari Quran dan hadis juga. Ini kita baca hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa an Ali radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri arba'. Itu yang warnanya merah itu. Intinya di situ. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sholat sunnah qabla al-'asri, sebelum asar, arba'an. Arba'an itu apa artinya? 4 ya. Arba'an itu artinya 4 rakaat. Artinya apa? Artinya adalah sebelum sholat asar itu memang diperbolehkan sholat sunnah sampai 4 rakaat. Nah, abang catat ini mengenai kesunahan qobliyah asar ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Artinya boleh diamalkan. Nah, tadi zuhur 4 sebelumnya sama setelahnya 4, tambah ini 4, jadi berapa ini? 12 ya. 4 kali 3 12. Antum hitung terus ya. Ya, sama zuhur tadi kan 8, sama ini 4 berarti kan 12. Sekarang kita lihat hadis yang lainnya. Masih tentang qobliyah asar. Kalau ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi satu hadis ya. Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya Imam Syafi'i itu. Ya. Beliau itu ulama besar, ahli hadis juga ya.
pendiri madzhab Hambali. Dia punya kitab namanya Musnad Ahmad. Ya. Kalau Abu Dawud itu ulama hadis yang 6 kutubus sitah itu ya yang terkenal itu ya, di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Imam Ibnu Khuzaimah itu juga ahli hadis. Bahkan beliau ini mazhabnya Syafi'i, teman-teman sekalian. Ya, jamaah antum kalau mendengar nama Imam Ibnu Khuzaimah, beliau ini ulama besar, ahli hadis dan bermadzhab Syafi'i. Ya, ahli hadis beliau, mazhabnya Syafi'i. Kalau kita ini ahli hadis ya, tapi nggak mau bermadzhab kadang-kadang kan aneh. Ini aja ahli hadis aja mau bermadzhab. Kita yang ahli hadis masa nggak mau bermadzhab. Nah, kita baca nih hadisnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, orang yang sering baca hadis itu pasti sering baca shalawat ya. Nah, makanya antum jangan lewatkan setiap mendengar nama Rasul langsung baca shalawat ya. Ketika saya mengatakan qala Rasulullah, antum langsung nyaut itu apa ya? Nyaut itu langsung refleks sallallahu alaihi wasallam. Boleh diucapkan, boleh dalam hati ya. Jadi semakin banyak baca hadis itu semakin banyak antum berselawat. Ya, enak baca hadis itu sambil membaca salawat juga. Berkah insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Masyaallah, kata Nabi, Allah itu sangat mencintai seseorang. Rahimah itu menyayangi atau mencintai. Seseorang yang shalla arba'an, yang sholat 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum asar. Hadis ini sahih ya. Ada juga yang mengatakan hasan. Berarti kalau antum ingin dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka cobalah istiqomah melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Begini aja Pak, orang itu kalau sudah disukai Allah, dicintai Allah, itu bisa kita sebut wali itu. Antum pernah dengar istilah wali kan ya? Waliullah, walinya Allah. Wali itu jangan antum bayangkan seseorang yang bisa terbang gitu ya, atau orang yang bisa berjalan di atas air. Bukan. Wali itu bukan yang seperti itu. Wali itu sebetulnya adalah orang yang soleh, yang taat pada Allah, yang ibadahnya itu istiqomah sampai-sampai Allah mencintainya. Ya, makanya hati-hati antum kalau punya teman di kantor, kok dia rajin sholat sunnah atau dia rajin menjaga sunnah Nabi lah ibaratnya, itu bisa jadi dia wali loh ya, walaupun biasa-biasa aja. Betul itu, karena orang yang menjalankan ibadah sunnah itu kalau dia istiqomah, dia dicintai Allah. Nah, contohnya ini tadi 4 rakaat sebelum asar. Ini jangan-jangan ini Pak Fauzi ini waliullah ya, kita nggak tahu ya. Masya Allah, karena waliullah itu luar biasa. Kalau berdoa mustajab doa. Makanya antum kalau ingin dicintai Allah, coba ini istiqomah 4 rakaat sebelum asar. Oke, udah ya, dalil tentang kopi asar ada 2 ini. Sekarang kita selanjutnya ke maghrib. Nah, untuk maghrib itu ternyata qobliyahnya hanya ada 2, ba'diyahnya hanya ada 2, jamaah sekalian. Berbeda dengan zuhur tadi ya, sebelumnya ada 4, setelahnya 4. Kemudian asar tadi sebelumnya 4. Tapi nggak ada ba'di asar ya. Kita sepakat ya, tidak ada yang namanya sholat sunnah ba'da asar. Karena dilarang oleh Rasulullah, la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat sunnah setelah asar. Nah, makanya langsung maghrib. Untuk maghrib itu ternyata hanya 2, tidak boleh lebih, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Nah, sekarang kita ingin tahu dalil yang qobliyah. Hadisnya Sahih Muslim. Nah, ini hadis ini tolong antum viralkan atau antum sampaikan ke beberapa DKM, masjid atau musola di kampung-kampung biasanya. Kenapa? Kebanyakan mereka mengira qobliyah maghrib itu tidak ada. Betul gitu. Saya pernah di mana gitu ya, daerah Jakarta ya. Jadi setelah adzan maghrib itu langsung dikomati. Ya kita nggak tahu alasannya langsung dikomati itu entah memang buru-buru atau gimana ya. Tapi kalau sampai menganggap qobliyah maghrib itu tidak ada, nah ini bahaya. Justru ini sudah nanti ya. Hadisnya Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna nusalli rakaataini ba'da ghurubi syams. Ini kata sahabat Anas ya. Dulu kami pas mau sholat maghrib itu sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, artinya setelah matahari terbenam ya, setelah adzan maksudnya. Ba'da ghurubi syams itu setelah terbenamnya matahari, maksudnya setelah adzan maghrib.
Jadi sholat sunat dulu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyarona, dan Nabi waktu itu lihat kami lagi sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Falam ya'murna walam yanhana, dan Nabi itu ya nggak memerintahkan sih, nggak nyuruh sih, dan juga nggak melarang. Artinya boleh gitu dalam hadis ini. Ya. Apalagi hadis selanjutnya itu, coba diklik. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oh, kalau ini perintah langsung kalau ini dari sahabat Abdullah bin Al-Mughaffal. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperintah Nabi, Sallu qabla salatil maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Maksudnya salat sunnah 2 rakaat. Sampai Nabi bilang 3 kali. Ya, sampai terakhir itu bilang liman sya'a, bagi yang mau silakan. Makanya qobliyah maghrib itu tetap ada, ya. Tapi 2 rakaat saja ya niat qobliyah maghrib. Tidak 4, karena perintahnya tadi 2 saja. Apalagi sahabat tadi prakteknya hanya 2 rakaat. Untuk ba'diyah, next, itu hadis muttafaqun alaih. Ini ba'diyah maghrib, setelah maghrib. Nah, jadi ada hadis Bukhari Muslim. Oh ya, antum pernah dengar gak apa bedanya muttafaqun alaih sama hadis riwayat Bukhari Muslim? Ada yang tahu? Kan ini tertulis di situ muttafaqun alaih kan ya. Maksudnya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Tapi kadang-kadang kita baca buku itu enggak muttafaqun alaih. Tulisannya rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bedanya? Nah, apa bedanya muttafaqun alaih sama hadis Bukhari Muslim? Padahal muttafaqun alaih tadi ya maksudnya adalah Bukhari Muslim. Ada yang tahu? Pak Wazi atau yang lainnya coba? Ampun, salah lo. Ampun. Belum apa-apa udah nyerah. Yang lain? Ya, Pak Ibnu atau yang lain silakan. Ya. Kira-kira derajatnya lebih tinggi mana? Muttafaqun alaih atau rawahu Bukhari Muslim? Ya, jadi ternyata dalam ilmu hadis kalau ada hadis muttafaqun alaih sama hadis rawahul Bukhari wa Muslim, itu derajatnya lebih tinggi yang muttafaqun alaih. Ya, yang riwayat muttafaqun alaih itu lebih tinggi. Kenapa? Karena secara matan dan sanad itu disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Tapi kalau ada hadis cuma dibilang hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahasanya rawahul Bukhari wa Muslim, itu belum tentu disepakati. Bisa jadi matannya itu mirip-mirip doang, atau sanadnya juga kadang dari jalur ini ada dari jalur yang lain gitu, Imam Bukhari cuma mirip-mirip hadisnya gitu. Makanya rawahu Bukhari Muslim begitu ya. Jadi tidak 100% plak gitu, tidak 100% sama. Nah, berbeda kalau hadis itu bunyinya muttafaqun alaih, itu udah level tinggi banget lah. Ya, secara sanad atau matan biasanya sama gitu, ya. Itu tambahan gitu. Nah, di hadis ini tentu sekalian, di situ yang saya garis bawahi, Nabi SAW itu bersabda ya, bukan Nabi yang bersabda ya, Ibnu Umar, beliau itu berkata, Ibnu Umar, kata beliau, hafidtu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyra rakaat. Saya itu hafal ilmu dari Nabi SAW mengenai 10 rakaat dalam satu hari semalam. Nah, di antara 10 itu ada, itu yang saya garis bawahi, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti, yaitu 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya Rasulullah SAW. Artinya dari hadis ini ada itu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Tidak boleh lebih, ya, hanya 2 rakaat untuk niat ba'diyah maghrib, karena di hadisnya hanya disebutkan rakaatain. Cuma Nabi itu melakukannya seringnya fi baitihi ya. Jadi situ di hadis itu fi baitihi, di rumah. Memang sih sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah ya. Cuman kalau udzur tidak bisa melakukan di rumah ya tentu di masjid tidak salah. Cuma Nabi seringnya di rumah fi baitihi. Oke, ini maghrib sudah, sekarang isya langsung aja. Untuk isya qobliyah sama ba'diyah sama seperti maghrib, masing-masing 2 rakaat. Masing-masing berapa? 2 rakaat. Untuk yang qobliyah isya itu hadis Bukhari Muslim yang Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanaini salatun. Setiap di antara 2 adzan itu ada salat. 2 adzan di sini maksudnya adalah iqamah sama adzan. Cuma Nabi membahasakannya baina kulli adzanaini, di antara 2 adzan.
Jadi dua adzan itu bukan adzannya dua kali, maksudnya adalah apa? Adzan dan iqomah maksudnya. Jadi antara adzan dan iqomah itu ada sholat sunnah gitu. Nanti pengen bilang begitu. Artinya apa? Kan sholat isya ada adzannya, ada iqomahnya. Ya sama seperti sholat yang lain. Maka ada sholat sunnah 2 rakaat di situ. Nah ini menjadi landasan adanya qobliyah isya. Next selanjutnya itu dalil tentang ba'diyahnya. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim maksudnya ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi lagi, ini Ibnu Umar juga. Ya, ini lanjutan hadis yang ba'diyah maksud tadi. Ada kalimat wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan Nabi juga mengerjakan sholat 2 rakaat setelah isya fi baitihi di rumahnya. Nah, jadi qobliyah ada dalil, ba'diyah juga ada dalil. Dan sini 2 rakaat ya. Untuk ba'diyah isya memang hanya disebutkan 2 rakaat. Satu lagi terakhir. Untuk yang subuh. Nah, untuk dalil qobliyah subuh ini dalil yang sangat masyhur. Bahkan mungkin antum sering mendengar yang Nabi sering mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi maksud 2 rakaat sunnah ini maksudnya adalah qobliyah subuh ya, jemaah sekalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi mengatakan 2 rakaat sunnah fajar itu lebih mulia atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi semua dalil sudah kita sampaikan. Sekarang kalau antum total dari duhur sampai subuh semuanya tadi ada berapa kira-kira? Ada berapa? Ada yang menghitung nggak dari tadi? Sebelum duhur 4, setelah duhur 4, sebelum asar 4 dan seterusnya tadi sampai subuh. Berapa? Lah 8 Allah. Ayo. 22. Nah, makanya coba diklik next. Makanya ada seorang ulama namanya ini sebentar, belum bisa sebut namanya. Ada kitab namanya Nihayatul Zain. Kira-kira ini siapa ini ulamanya? Nihayatul Zain itu kitab fikih mazhab Syafi'i. Pengarangnya siapa ini? Nama ulamanya siapa? Antum ini bermadzhab Syafi'i harus tahu nih. Siapa? Nihayatul Zain. Kalau takrib kan Imam Abu Syuja. Ya. Kalau Nihayatul Zain siapa? Nggak ada yang tahu. Satu pun nggak ada yang tahu nih. Nah, berarti ini Syafi'i kali semua ya. Ngaku Syafi'i doang ini. Ya nggak apa-apa. Kan bermadzhab Syafi'i nggak harus hafal kitab ya. Nggak harus ya. Tapi ya setidaknya harusnya kan tahu. Nah, lebih tepatnya Syekh Nawawi. Ya. Bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi nanti beda orang, itu yang pengarang Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi kita nyebutnya Imam Nawawi. Kalau ini lebih masyhurnya Syekh Nawawi yang dari Banten. Ya, Banten. Antum ada yang dari Banten ya. Di Banten itu dulu ada seorang ulama besar, ulama internasional. Beliau sangat disegani sekali ya. Di Mekah dulu dia itu belajarnya. Bahkan jadi ulama besar di sana di Mekah. Namanya Syekh Nawawi Al-Banten. Ya. Ulama kita itu dari Nusantara, dari Indonesia, dari Banten. Kalau nggak salah itu desanya namanya Tanara. Desa Tanara di Banten. Jadi lahir seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Banten. Ini kitabnya, ini Nihayatul Zain. Kalau antum pernah punya kitab Kasyifatus Saja, itu kitab beliau juga. Nah, catat nih ya. Barangkali nanti ya jadi kuis, jadi pertanyaan. Kenapa? Kalau Safina itu, sarangan Safina ya. Kalau Safina itu bukan Syekh Nawawi, itu ulama Yaman ya. Ulama Yaman. Ya. Kalau nggak salah Syekh Abdullah Bafatul siapa ya namanya? Lupa saya. Kalau syaratnya baru Kasyifatus Saja Syekh Nawawi. Nah, ini kita baca ya kitabnya ya. Ini itu halaman halaman 101. Wa jumlatur rawatib, dan jumlah sholat sunnah rawatib. Wa hiya as-sunnatu tabi'atu lil faraid, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tadi. Tintani wa isruna rakaatan. Nah, tintani itu 2, wa isruna rakaatan itu dan 20. Berarti 22. Nah, jadi ini jumlah maksimal ya. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi itu,
jumlah sholat rawatib sehari semalam atau qobliyah ba'diyah sehari semalam itu maksimal 22 rakaat. Nah, ini bisa jadi pertanyaan nanti kalau antum ujian nasional misalnya, berapa jumlah sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah satu hari satu malam ya. Nah, maka antum jawab maksimal berapa? 22. 22. Atau bahasa Arabnya apa? Tintani wa isruna rakaatan atau ifna ini sama aja. Tintani atau ifnatani sama aja. Kalau di sini beliau pakai bahasa tintani, itu ifnatani sama. Wa isruna rakaatan 22 rakaat. Coba next. Di situ saya buatkan apa ya biar tambah paham. Coba lihat tuh, kan ada tengah itu kan sholat wajib ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelah kirinya itu kita sebut sebagai qobliyah. Nah, sholat zuhur tadi qobliyahnya ada 4 kan ya. Berarti 2 tambah 2 itu 4. Sebelah kanannya sholat zuhur itu kan ada 2 jadi 4 kan ya. Nah, jadi intinya sebelah kiri itu qobliyah zuhur 4, sebelah kanannya ba'diyah zuhur 4. Untuk asar bawahnya, coba lihat ke kirinya itu ada 2 dan 2. Artinya apa tadi? 4 rakaat sebelum asar. Adapun yang sebelah kanannya itu tidak ada sholat ba'diyah waktu haram kan. Ya la sholat kan ba'dal asri, tidak ada sholat asar dan tidak ada sholat sunnah setelah asar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawahnya maghrib. Maghrib itu sebelah kiri qobliyah hanya 2, sebelah kanan ba'diyah hanya 2. Isya juga begitu. Sebelah kiri qobliyah itu ada 2, sebelah kanannya itu ba'diyah hanya 2. Nah, untuk subuh sebelah kiri yaitu qobliyah 2 rakaat saja. Adapun setelah subuh sebelah kanan itu tidak ada. Ya, ba'diyah subuh tidak ada waktu haram. Makanya tadi total berapa tadi? 22 rakaat. Betul nggak itu? Kalau dihitung 22 betul nggak? Betul ya? Bentar lah, orang udah saya hitung dari kemarin. Ini udah lama saya hitung ya. Ya pasti gue udah. Ya, sekarang kita pengen tahu kenapa kok ada orang kok sholatnya cuma 2 rakaat sebelum zuhur atau setelah zuhur hanya 2 rakaat gitu ya. Terus sebelum asar hanya 2. Mungkin begini. Next. Jadi dalam sholat sunnah itu pas kalian dari 22 rakaat tadi itu nanti ada yang levelnya sunnah muakkadah, ada yang levelnya sunnah ghairu muakkadah. Apa itu bedanya? Kalau yang atas, kalau yang atas yang sunnah muakkadah itu maksudnya adalah sholat sunnah yang selalu dilakukan Nabi, nggak pernah ditinggalkan Nabi, makanya levelnya tinggi, namanya juga muakkadah. Ya. Jadi nanti kita lihat ya, dari 22 itu sebetulnya yang muakkadah ada berapa begitu. Ya. Intinya muakkadah ini yang levelnya tinggi gitu aja dah, kalau antum bingung ya. Yang hampir-hampir kata para ulama selalu dijaga Nabi, tidak pernah ditinggal. Tapi kalau yang bawah itu, yang ghairu muakkadah, ini artinya levelnya di bawahnya. Kadang-kadang Nabi melakukannya, tapi kadang sesekali beliau tinggalkan. Ya, artinya boleh ditinggalkan dan seterusnya. Jarang lah gitu. Jarang. Ya. Makanya kita ingin tahu yang muakkadah itu berapa. Klik sekali lagi ya. Untuk pada Maliki, Syafi'i, Hambali, jamaah sekalian, yang muakkadah itu hanya 10. Kira-kira 10 ini apa saja? Bisa nerjemahin nggak itu yang hadisnya itu yang merah? 2 rakaat sebelum Zuhur, ya. zuhur, 2 Terus? rakaat sesudahnya, Ya, terus? 2 rakaat sesudah maghrib Iya, terus? 2 rakaat di rumah, kemudian Ya. 2 rakaat sesudah isya di rumah, ya, 2 2 rakaat. rakaat sebelum subuh. Nah, jadi ada 10 kan? Nah, 10 ini itu yang kata madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali levelnya muakkadah. Artinya sisanya itu ghairu muakkadah. Sisanya berapa? Dari 22 kalau 10, sisanya adalah 12. Ya kan? Sisanya berapa? 12. Jadi aku bayangkan, menurut 3 madzhab ini, termasuk madzhab kita ya, termasuk Hambali, Maliki, itu yang muakkadah yang selalu dijaga Nabi itu 2 sebelum maghrib, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Sisanya itu levelnya rendah, maksudnya ghairu muakkadah tadi. Nah, ini versi 3 madzhab ya. Sekarang coba antum lihat yang Hanafi.
Nah, kalau Hanafi ini beda sendiri dia. Dia mengatakan yang muakkadah itu justru 12, ada 12 bukan 10. Ya. Apa saja bedanya itu sebetulnya di mana? Bedanya di sebelum zuhur. Kata mazhab Hanafi, 4 rakaat sebelum zuhur itu dia termasuk muakkadah. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sama ya, 2 rakaat setelah zuhur sama kayak yang jumhur tadi ya. Terus 2 rakaat setelah maghrib sama kayak jumhur, 2 rakaat setelah isya sama kayak jumhur tadi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya ada 12 karena sebelum zuhur 4-4-nya dianggap muakkadah kata mazhab Hanafi begitu. Makanya antum kalau perhatikan ya, kalau ada orang kok selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, mungkin dia ingin mengikuti mazhab Hanafi yang ini, yang muakkadah itu memang sehari semalam 12. Coba antum klik sekali lagi, biar tahu bedanya jumhur dengan Hanafi. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi kan jumhur tadi, yang 3 mazhab tadi mengatakan 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu total 10 ya. Ini yang muakkadah menurut jumhur. Nah, kalau Hanafi itu hampir sama, bedanya sebelum zuhur mereka mengatakan yang muakkadah itu 4 gitu. Bisa dipahami ya, jemaah ya? Bedanya di situ lah. Nah, intinya gini aja, urusan mau 10 rakaat atau 12 rakaat terserah kita sebetulnya ya. Cuma ini kan ilmu, biar antum tahu sebetulnya yang muakkadah itu berapa ya. Nah, antum jawab, tergantung mazhabnya. Menurut mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang muakkadah itu 10 ya, 10. Ya, antum sebut ya 10 itu apa saja gitu. Terus antum jawab lagi, tapi menurut Hanafi ada 12 yang muakkadah gitu. Nah, yang 12 itu apa saja antum. Nah, gitu. Ya, coba itu diklik ya. Nah, itu nanti warnanya berubah jadi kuning, Pak. Coba diklik aja. Nah, terus ya, itu untuk memudahkan bahwa menurut jumhur, sekali lagi, klik sekali lagi. Nah, yang warnanya kuning-kuning itu berarti ini yang versi jumhur apa yang versi Hanafi? Jumhur. 3 mazhab tadi apa saja? Selain Hanafi. Ya, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berarti kalau menurut jumhur tadi sebelum zuhur itu yang 2 rakaat pertama itu yang muakkadah. Nah, kalau antum mau menambah lagi, misalnya komatnya masih lama nih. Alhamdulillah ini kayaknya komatnya masih lama nih zuhur. Maka antum berdiri lagi, itu levelnya goir muakkadah itu levelnya. Ya, yang tadi dia terserah antum mau dilakukan silakan, enggak juga silakan. Ya, tergantung antum kondisinya bisa apa enggak. Begitu juga setelah zuhur. 2 rakaat pertama itu levelnya tinggi itu, namanya muakkadah tadi. Kalau mau nambah lagi 2, maka itu menjadi apa? Ghairu muakkadah. Terus bawahnya itu sebelum asar. Ternyata sebelum asar tuh ghairu muakkadah semua itu ya. 2 rakaat itu ghairu muakkadah semua. Makanya Nabi pernah jadi ini dulu ya. Makanya Nabi dulu pernah meninggalkannya sebelum asar itu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Makanya levelnya ghairu muakkadah. Terus nah, kalau itu yang antum klik itu berarti itu udah versinya Hanafi. Ya. Sekarang lanjut. Masih ada waktu ya. Setelah ini kita tanya jawab. Ini ada satu masalah penting lagi, masalah sholat qobliyah ba'diyah Jumat. Ya. Pertama gini, kalau ditanya apa hukumnya sholat sunnah ba'diyah, ba'diyah itu sebelum apa setelah? Ba'diyah setelah ya setelah atau sudah Jumat. Kalau setelah Jumatan itu sepakat, nggak ada yang bilang nggak ada, ya. Makanya antum harus bedakan dulu qobliyah Jumat atau ba'diyah Jumat. Kalau bicara ba'diyah Jumat, seluruh ulama di dunia akhirat itu sepakat ada ya salat ba'diyah. Dan itu boleh 2, boleh 4. Ba'diyah Jumat itu sama seperti zuhur ya, boleh 2, boleh 4. Ya. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya bukan ba'diyahnya, tapi adalah qobliyah. Coba diklik. Keluarkan semua itu pendapatnya. Terus ya, next, terus ya sampai bawah next. Jadi untuk qobliyah Jumat inilah yang diperdebatkan. Coba sekalian. Kalau antum selama ini mengatakan sholat qobliyah Jumat itu ada, sebetulnya itu adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i. Makanya di Pakistan, di India atau di Turki, kan Hanafi itu di sana. Itu ya seperti di Indonesia kebanyakan sebelum Jumatan itu qobliyah dulu begitu. Ya, mereka sholat qobliyah Jumat dulu. Gitu. Tapi kalau ada beberapa masjid, bahkan di Indonesia juga banyak ya,
di beberapa masjid di Indonesia, termasuk di Saudi, itu mereka tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, sholatnya ya langsung aja, nanti sholat fardu Jumat, gitu. Tidak ada qobliyah-qobliyahan lah gitu. Ya, nah ini adalah madzhab Maliki dan Hambali sebetulnya tidak masalah. Ya. Sebetulnya dalilnya ada di situ ya, antum baca sendirilah nanti. Madzhab Syafi'i, Hanafi punya dalil, Maliki dan Hambali juga punya dalil. Cuma ini yang ingin saya tekankan begini. Kalau saya ditampilkan dalilnya nanti dibaca sendiri aja. Begini, yang jadi masalah jamaah, kalau antum ingin mengamalkan madzhab Syafi'i atau Hanafi ya yang mensunahkan qobliyah Jumat, tapi Pak Ustadz kebetulan di kantor saya itu adanya sekali gitu. Adanya berapa? Sekali misalnya. Kapan saya sholat qobliyah Jumatnya? Karena kan sholat qobliyah Jumat itu menunggu adzan selesai kan biasanya dilakukan, menunggu adzan selesai baru kita sholat qobliyah Jumat. Nah kalau ini adanya sekali itu kan langsung khutbah, ya kan, langsung khutbah motifnya. Ya, yang mana maksudnya, ya kenapa? Mazhab Hambali gitu. Iya, makanya kan nggak bisa sholat qobliyah kan. Maksud saya gini, lalu gimana solusinya bagi yang ingin mengamalkan madzhab Syafi'i gitu maksud saya. Ya. Makanya di Indonesia ini saya pribadi kita tuh dolim loh kalau sampai menerapkan adzan cuma sekali itu dolim menurut saya nih ya. Ini apa namanya dapat dolim. Kenapa? Karena kasihan yang ingin mengamalkan madzhab Syafi'i yang ada qobliyah Jumat. Sebetulnya nggak apa-apa ya. Ya, mungkin bahasanya jangan dolim ya. Mungkin begini aja. Saya kasih solusi bagi yang ingin mengamalkan madzhab Syafi'i yang qobliyah Jumat itu pengen dilakukan, tapi karena adanya cuma sekali. Solusinya gini aja. Satu, Anda sholat aja 2 rakaat setelah adzan, walaupun khotib tidak khutbah, nggak apa-apa. Tapi sholat sunnahnya jangan terlalu lama. Ya kan dulu ada kisah ya seorang sahabat datang langsung duduk itu loh. Nabi lagi khutbah ya itu. Nabi lagi khutbah, ini hadis sahih ya. Nabi lagi khutbah, terus ada sahabat datang langsung duduk dia. Kata Nabi, sholat 2 rakaat dulu, jangan duduk gitu. Itu lagi khutbah, kan diperbolehkan sama Nabi sholat ketika khutbah ya. Nah makanya mungkin ini bisa kita jadikan solusi. Anda sholat aja 2 rakaat ringan-ringan saja, jangan lama-lama. Setelah itu langsung dengarkan khutbah. Itu satu solusi pertama. Tapi kayak ini ya kurang bagus ya kalau kita praktekkan ya. Orang pada dengerin khutbah semua, kalau dia sholat sendirian begitu. Kurang bagus kalau menurut saya. Ada solusi kedua. Ini yang sering saya pakai ini. Ya ini bocoran ya. Ini yang sering saya pakai. Karena kan saya jadi khotib terus biasanya kan ya. Pak Fauzi, antum pasti tahu ya. Kalau jadi khotib kan nggak mungkin bisa sholat qobliyah orang langsung naik gitu kan. Kalau saya solusinya, kira-kira apa solusinya? Ayo, ini ada apa namanya pertanyaan buat aku dulu, belum saya jawab. Kira-kira solusi saya gimana? Dan solusi yang lain. Apalagi saya khotib. Ahlam min asail. Ma'al mas'ulu anha bi ahlam min asail. Ini jawabannya Jibril, apa jawabannya Nabi ya, jawabannya Nabi ya. Coba yang lain barangkali ada yang tahu ya. Mungkin ini tak. Mana? Sebelum masuk zuhur itu langsung sholat sunat dulu. Nah itu kan baru mempersiapkan. Belum ada. Tapi sudah masuk ada. Sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Oke. Terus sholat sunat. Iya, karena kan sholat sunnah itu kan harus sudah masuk waktunya ya. Iya. Masalahnya gini Pak, tidak semua masjid menerapkan adzannya itu ditunda. Biasanya langsung tuh masuk waktu langsung adzan masalahnya ya kan. Ada solusi lain nggak? Ya. Tapi bagus ini bagus betul. Bisa jadi begitu. Barangkali adzannya agak ditunda sedikit, memberi kesempatan yang lain bersiap. Ada nggak solusi yang lain? Setelah Jumatan aja. Nah ini siapa tadi bilang setelah Jumatan tadi? Siapa yang bilang setelah Jumatan? Bentar. Nanti ada yang jawab setelah Jumatan. Ibnu Tat. Oh Pak Ibnu. Ya. Insya Allah. Yang jawab tadi Pak Ibnu katanya solusinya setelah Jumatan saja Pak Ustadz sholat qobliyah Jumatnya. Ini jawaban mahasiswa S3, Masya Allah. Bagus. Iya.